Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial pada kalian semua, yaitu tentang tutorial Border Gateway Protocol atau biasa disingkat dengan BGP ya. BGP atau Border Gateway Protocol merupakan salah satu jenis protokol routing yang berfungsi untuk mempertukarkan informasi antar autonomous system atau biasa disingkat dengan sebutan AS. Apa itu AS? AS atau AS number adalah semacam sebuah domain atau sebuah identitas privat yang dimiliki oleh sebuah kelompok jaringan, sehingga dengan adanya BGP dapat melakukan proses redistribusi sehingga jaringan AS number 1 dapat berkomunikasi dengan jaringan pada AS number yang lain. Jadi BGP ini memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute dan pertukaran rute dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah lokasi network dalam jaringan ya. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke sebuah contoh simulasinya ya. Untuk simulasinya saya pengen sediakan 3 buah router yang masing-masing router ini tersambung dengan switch ya. Kemudian dari masing-masing switch tersebut tersambung yang namanya device ya atau PC. Nanti selanjutnya kita sambungkan satu persatu perangkatnya. Untuk selanjutnya kita juga sambung sesama router ya. Jadi kita sambungkan dengan menggunakan kabel serial. Kita rapikan sedikit ya. Oke, kita rapikan sedikit. Oke, kemudian kita beri masing-masing sebuah IP. Jadi untuk yang yang di sini kita beri sebuah IP 10.10.10/30 ya. Dan di sini 20.20.20.0/30 ya. Yang di sini 30.30.30.0/30. Oke, kemudian kita berikan juga IP address pada setiap device ya. Jadi untuk yang PC 1 nih ya, kita berikan device sebentar, kita rubah aja dulu biar tidak bingung. Oke. Nah, ini yang pertama dan ini yang kedua harusnya sama aja. Saya pengen biar tidak saya bingung ketika lakukan konfigurasinya. Oke ya, kemudian kita lakukan pemberian IP address. Kita tuliskan 192.168.10.0, kemudian slash nya kita tuliskan 24. Kemudian untuk yang kedua, nah untuk pada bus ini kita isi 192.168.20.0 slash berapa 24. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu 192.168 titik 30 kemudian titik 0 slash 24. Oke.
Kemudian kita membutuhkan yang namanya HS number ya. Jadi untuk saat ini kita tentukan aja HS numbernya. Sebelum itu kita kasih nama ya untuk routernya biar kita bingung. Untuk router ini kita beri nama Indosat ya. Kemudian ini kita beri nama Telkomsel. Kemudian yang terakhir kita beri nama itu XL. Nah, untuk router Indosat kita beri AS numbernya itu 100. Kemudian untuk yang XL kita beri 200. Kemudian yang Telkomsel terakhir kita beri 300. Untuk langkah selanjutnya kita masukkan IP addressnya ke device-nya. Sini kita tuliskan 10.2 kemudian kita enter, kita copy dan kita masukkan ke default gateway, kita gantikan menjadi 1. Oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama di komputer yang tersambung pada router yang namanya XL. Oke. Kita masukkan 192.168.20.2, kemudian kita enter, kita copy, kemudian kita pastekan di default gateway-nya. Jangan lupa kita ganti menjadi 1. Sama halnya dengan device sebelumnya, kita isi 192.168.30.2, kita copy, masukkan di default gateway-nya, kita ganti menjadi 1. Oke. Selanjutnya kita baru masuk ke melakukan konfigurasi pada router, yaitu pertama Indosat kita tuliskan dulu, kemudian kita enablekan dulu, masuk ke mode konfigurasi terminal. Yang pertama kita konfigurasi pada terminal file 0/0 ya, dan ntar kita masukkan IP addressnya yaitu untuk file 0/0 kita masukkan IP addressnya yaitu 192.168.10.1. jadi kita masukkan yang default gateway-nya ke dalam sini ya. Dengan kita juga tuliskan subnet masknya yaitu 255.255.255.0, kemudian kita enter dan kita tuliskan no shutdown. Oke, kemudian kita exit dulu dan masuk ke interface pada port serial 2/0. Kita masukkan IP addressnya juga yaitu untuk port Indosat 0/0 IP-nya yaitu yang ini ya. Kemudian yang S3/0 nanti yang ini, dan kita masukkan yang 10.10.10.1 ya. Dan jangan lupa kita masukkan subnet masknya 255.255 karena 30 kita tuliskan yang terakhir yaitu 252, dan kita enter dan lakukan no shutdown. Oke, kemudian kita exit dulu, kemudian kita masuk ke interface S3/0. Kita masukkan IP addressnya yaitu 20.20.20.1 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.252 ya. Kemudian lakukan no shutdown dan kita exit ya. Dan kita menuju ke konfigurasi pada router XL. Oke, sebentar, kita lakukan konfigurasi pada komputer XL. Berarti kita tuliskan no ya, kita enablekan, kita masuk ke mode konfigurasi terminal. Pertama kita konfigurasi pada terminal atau interface file 0/0. kita masukkan IP addressnya yang
kita buat tadi, yaitu 192.168.20.1 ya. Dengan kita juga tuliskan subnet masknya 255.255.0. jangan lupa kita no shutdown kan ya. Kita exit, kemudian kita masuk pada interface serial 2/0. kita masukkan IP addressnya, yaitu sebenar ya. Kita cek lagi, jadi yang XL port 2 nya yaitu yang di sini ya. Iya bener ya, sebentar guys, saya cek lagi. Ini masuk ke yang serial 3 itu yang ini, kemudian yang serial 2 sebentar, kita cek lagi. Iya benar ya, ya serial 3 itu yang ini, ya serial 2 itu yang ini. Oke ya, jadi kita tuliskan 30 titik ya, 30.1 ya. Kemudian dengan subnet mask 255.255.255.252 kita enter dan lakukan jangan lupa kita lakukan no shutdown. Ini kita exit dan masuk ke interface S3/0. masukkan IP addressnya, yaitu yang 20.20.20. bentar, 20.1, maaf ya, bukan titik 1 tapi titik 2. kemudian kita masukkan subnet masknya 255.255.255.252. oke. Kita no shutdown kan, no shutdown. oke. Kemudian kita exit, kita menuju ke konfigurasi pada router Telkomsel. Masuk ke untuk konfigurasi terminal. Pertama kita konfigurasi pada interface FA060. kita tulis IP addressnya, yaitu 192.168.30.1 dengan subnet masknya jangan lupa ditulis ya, 255.255.0. oke. Kemudian no shutdown. Kita masuk ke interface S. Bentar, kita cek dulu untuk yang 10 di serial 2. jadi yang 10 kita tuliskan in S2/0, yaitu yang 10.2. oke ya, jangan lupa titik 2. oke. Kemudian kita juga masukkan subnet masknya 252. oke lah. Sebentar ya, kita exit dulu dan kita masuk ke interface S2/0. kita masukkan IP address ya, lalu kita tuliskan berapa tadi, 10 ya, 10.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.252. kemudian no shutdown. oke. kemudian kita masuk ke interface serial 3/0. in S3/0.
yaitu kita masukkan IP addressnya 30.30.30.2 dengan subnet luas 255.255.255.252. Kita enter, kita lakukan no shutdown. Oke, kita exit ya. Kemudian kita masuk pada konfigurasi router BGP. Oke, di sini kita tuliskan router BGP. Oke, kita masukkan AS numbernya untuk router Indosat ya. Terus ke router BGP 100. Oke, dan kita enter dan kita tuliskan neighbornya ya, neighbornya jadi yang di sini ya dan ke sini ya, kita tuliskan yang 10.10. jadi yang ini dulu kita tulis ya itu. Jadi kita tulis neighbor 10.10.10.2 ya tadi. Kemudian dengan remote AS kita tulis remote AS gini, seperti ini. Tetangganya itu yang Telkomsel dengan remote AS 300 ya. Kita enter, kemudian kita ya kasih lagi neighbornya. Sekarang yang di router XL yaitu 20.20.1 ya. Maaf, titik 2 ternyata, dengan remote AS yaitu 200. Kita juga menuliskan networknya, jadi kita tuliskan yang network yang ini sama persis itu 10.10.10.0 ya, sama juga yang ini titik 0 karena itu tetangganya. Jadi kita tulis networknya juga itu 10.10.10.0 dan kita beri mask ya, ini jangan lupa ditulis ya, yaitu 255.255.252. Kemudian network untuk yang tetangga selanjutnya itu yang 20.20.20.0 dengan mask yaitu sampai salah nulis. Oke, 20.0 mas 255 dan kita juga masukkan network pada device yang ini yaitu 192.168.10.0 dengan mas 255.255.255.0. Oke, kemudian kita exit. Oke, dan kita menuju ke router XL. Kita teruskan di sini yaitu router BGP langsung dengan AS numbernya yaitu 200. Kita tuliskan juga neighbornya, neighbor kita lihat tangganya itu yang 20 dan 30. Kita tulis di sini yang 20.20.20.1 ya. Sebentar. Iya, titik 1 benar. Tangganya yang tadi kita buat itu. Kemudian kita tuliskan juga remote AS-nya 100. Oke, di sini terdapat tulisan atau terjadi agents yang artinya ini telah terdetek ya secara otomatis. Jadi tahu dia punya tetangga yaitu 20.20 dengan status up. Oke, kemudian kita teruskan neighbor selanjutnya yaitu 30.30.30.2 dengan remote
AS senilai 300 ya, oke. Masukkan networknya juga, yaitu yang 20.0 dengan mask yaitu 255 252. Dan kita juga masukkan networknya yang 30.30.0 dengan mask yaitu 255 252. Oke, selanjutnya kita masukkan network yang di device ini yaitu 192.168.20.0 dengan mask yaitu 255.255.0. Kita exit dan kita kemudian lihat ya dengan cara show IP route. Oke, di sini yang B itu berarti kita telah berhasil melakukan router BGP. Oke, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi pada router Telkomsel. Kita tuliskan di sini router BGP 300 dengan neighbor. Kita tuliskan neighbornya yaitu, kita lihat dulu, 100 dan 30. Oke, jadi kita masukkan drama 10.10. Oke, sebentar ya. Ya, pertama kita masukkan yang 10.1 yang di router Indosat ya, yang barusan yang tadi kita masukkan. Kemudian dengan remote AS yaitu 100. Nah, di sini juga terjadi advance ya. Nah, neighbor 10.10.10.1 dengan status up, jadi sudah terdetek. Selanjutnya ini juga akan terjadi seperti itu ya. Bentar, neighbor 30.30.30.1 dengan remote AS yaitu 200 ya. Oke, ini sama seperti yang tadi ya, telah terdetek. Dan kita juga masukkan networknya. Oke, dan network yang pertama kita masukkan yang 30.30.30.0 dengan mask yaitu 255.255.252. dan kita masukkan networknya di tetangga satunya. Oke, yaitu 10.10.10.0 dengan mask yaitu 255.252. Kemudian kita masukkan yang network di device ini yaitu 192.168.30.0 dengan mask yaitu 255.0. dan kita exit kan, kita lagi lakukan pengecekan itu show IP route ya. Oke, jadi ini yang router BGP nya tambah satunya di sini ya, sudah berhasil. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita cek pada di command prompt ya. Kita di sini kita tuliskan ping 192.168 IP address yang PC kosong yang ini ya, titik 2 ya, karena kita masukkan yang di itunya titik 2. Oke, jadi sini terlihat tulisan reply, berarti tandanya sudah berhasil. Dan kita lakukan juga pengecekan pada ping di komputer lainnya yaitu 192.168.168
20.2. Sebentar, kita tunggu apakah sudah reply. Oke ya, terlihat di sini sudah reply juga ya. Kemudian untuk komputer selanjutnya 192.168.30.2, apakah sudah terjadi reply juga? Oke, jadi terlihat sini juga sudah terjadi reply, berarti tandanya rangkaian topologi ini telah berhasil ya. Oke, kita close dulu. Sudah berhasil, sudah bisa melakukan komunikasi antar router dengan AS number. Oke ya. Oke, mungkin sekian dulu tutorial yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh tinggalkan di kolom komentar. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.